Ledakan. Sosok Qin Yichen vertikal dan horizontal. Tetapi yang tidak dia duga adalah dia hanya menstabilkan sosoknya, hanya untuk melihat bila tajam di sekitarnya tiba-tiba terbang keluar dari gunung pedang. Ledakan. Pada saat itu, mata Qin Yichen bergetar, dan dia hanya bisa menggesek dan menggesek senjata Kaisar Bihai dengan marah, bertarung dengan pisau tajam. Sangat dekat. Bilahnya terguncang, tetapi senjata Kaisar Bihai juga berdengung terus-menerus, dan lengan Qin Yichen sakit, yang karena kekuatan pedang menyebar ke pergelangan tangannya. Tapi sebelum Qin Yichen bisa bernafas, dia melihat semakin banyak bilah tajam menembus gunung pisau. Ini tidak hanya seperti bagian atas yang berputar, bilah yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat ditempatkan dan ditarik kembali. Kiang-kiang. Qin Yichen tidak berani ceroboh, mengacungkan senjata kekaisaran Bihai, dan melihat lautan kemarahan melonjak melintasi laut. Naga Qinghai biru berlama-lama di sekitarnya, menyapu dengan ribuan bilah. Bilahnya sulit untuk didekati untuk sementara waktu, tetapi karena ini, Qin Yichen, yang telah melompat begitu banyak sebelumnya, terus jatuh. Ledakan. Pada saat itu, Qin Yichen melihat ke belakang, senjata Kaisar Bihai, seperti karabin, menuju ke kota Daoshan, mencoba menstabilkan sosoknya. Tapi apa yang membuat Qin Yichen tak terbayangkan adalah bahwa tidak hanya bilah di bawahnya terbang dengan keras, tetapi daging dan darah yang tak terhitung pada bilah yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap merayap. Apa? Keluarkan aku. Aku salah. Aku bersedia kembali ke Kaisar Yuan Tian. Aku tidak akan mencuri darah naga lagi. Beri aku waktu yang baik. Pada saat itu, Qin Yichen melihat bayangan ilahi yang berguling dari gunung pisau. Daging dan darah yang terpotong, seperti dikupas, memiliki kulit yang mengental dengan pola kekaisaran, semuanya robek. Qin Yichen melihat para tahanan yang telah ditekan dari gunung pisau. Mereka kesakitan, tetapi mereka berkumpul untuk bunuh diri dengan bilah tajam dari daging mereka. Naga biru hijau di sekitar Qin Yichen membunuh dengan marah, tetapi meskipun itu bisa menahan pedangnya, keluhan yang diubah oleh daging dan darah dari alam kaisar benar-benar menakutkan. Tidak baik. Yang lebih menakutkan Qin Yichen adalah apa yang dia lihat barusan adalah kaisar darah kaisar daging di bawahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa tidak banyak bilah tajam di kepalanya, dan sosok tahanan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya berguling dari atas. Turun. Kamu juga merasakannya. Daging potong gunung pisau, hidup lebih baik dari kematian. Tahanan yang digulingkan sangat menyakitkan, wajahnya berubah dan mengerikan, dan bahkan lebih berduka. Tahukah Anda, meskipun penjara surgawi itu menakutkan, sama sekali tidak ada orang yang tidak bersalah yang dipenjarakan di penjara surgawi. Tak perlu dikatakan, penjara surgawi dari era naga sejati semuanya brutal dan jahat. Bahkan setelah era naga sejati, mereka yang ditindas di neraka surgawi sama kejamnya dengan kaisar iblis neraka surgawi. Dan mungkin mereka tidak akan dipenjara di neraka surgawi karena kejahatan mereka. Tetapi faktanya adalah bahwa mereka masih terkunci. Fakta-fakta sulit untuk diubah. Keengganan, kemarahan dan kebencian dari para tahanan ini semua secara bertahap muncul pada saat ini. Dan mereka ingin menyeret Qin Yichen ke akhir kematian. Dalam sekejap, sosok Qin Yichen berguling jauh dari gunung pedang. Beberapa bilah tajam langsung menembus tubuhnya dan melewatinya. Kota. Qin Yichen berdarah dan berdarah sepanjang jalan. Tepatnya, kekuatan ilahinya hancur dan niat pedangnya dipotong. Tidak berbeda dari para tahanan yang sengsara di alam kekaisaran. Menahan rasa sakit karena dipotong menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen tiba-tiba mengorbankan artefak Kaisar Bihai, dan bertarung dengan bayangan hantu Kaisar Bengkok yang jatuh. Namun, hantu Kaisar ini benar-benar ganas. Anda harus tahu bahwa daging dan darah di atas adalah tubuh kaisar yang sebenarnya. Keluarkan saja. Itu cukup untuk memperbaikinya menjadi harta karun. Dan kekuatannya tidak terbatas. Tetapi pada saat ini, gunung pisau membangkitkan kebencian. Tampaknya mereka bisa mendapatkan bantuan dengan menarik Qin Yichen turun dari gunung pisau. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya Qin Yichen saat ini. Semakin banyak hantu kaisar berguling-guling. Dan setiap jalan telah melukainya lagi dan lagi. Bahkan 10.000 cara bunga setan di artefak Kaisar Bihai muncul dalam bayang-bayang yang indah. Tetapi jelas sekali bahwa 10.000 cara bunga iblis semuanya compang camping. Dan kelopaknya layu, seolah-olah diratakan dan dipotong. Binatang kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Gunung pedang ini, bukan hartamu. Jadi jangan menyentuhnya, oke? Apakah ini sesuatu yang bisa kau serahkan? Anak Baize, selamatkan rumah budak. Bahkan saat ini, Wan Dao Yaohua tidak lupa berusaha memegang erat paha Bai Guanxing. Namun, Bai Guanxing sepertinya tidak mendengarnya, tapi cahaya bersinar di telapak tangannya, menamparkan seluruh langit bulan iblis dari waktu ke waktu. Kaisar iblis penjara surgawi yang menekan gunung pedang juga kesal saat melihatnya. Junior, keluarlah jika tidak. Jangan mengambil harta karun itu dan mendapatkannya. Setelah Kaisar iblis penjara surgawi meraung, dia menatap Bai Guanxing dengan marah. Hei, dewa pedang bawaan itu,
punya hubungan baik denganmu, kan? Apa kamu baru saja menelepon suaminya? Haha, di bawah dunia, bahkan ada yang memintamu memanggilnya suami. Dari mana asal-usul junior ini? Mata Bai Guanxing tidak bergerak, dan semua pikirannya masih berusaha untuk membangunkan Demon Yue Kong. Tapi berkata dengan ringan, itu saudaraku. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Iblis Penjara Surgawi sedikit gemetar. Dan ketika dia melihat Qin Yichen, dia sedikit iri. Tapi kemudian, siksaan dan iri hati berubah menjadi penghinaan. Hah, kakakmu hampir mati. Kaisar tidak berniat menangkapnya. Bai Guanxing masih acuh tak acuh. Kamu tidak peduli padanya. Kamu. Kaisar Iblis Penjara Surgawi tercengang. Kaisar ini tidak mengerti. Bukankah dia saudaramu? Anakmu dari Baize akhirnya bertemu dengan saudaranya, dan hanya melihatnya mati. Betapa menakutkannya Gunung Pedang ini. Kau tahu yang terbaik. Tentu saja saya tahu. Bai Guanxing mengerutkan kening. Sepertinya merasa Kaisar Iblis Penjara Surgawi sedikit berisik, dan memaksa ketidaksenangannya untuk menjelaskan. Aku bisa memberinya Gunung Pedang. Tapi itu hadiahku untuknya. Dia memiliki pisaunya sendiri dan caranya sendiri. Tidakkah menurutmu dia sekarang menginjak Kaisar untuk menjadi caranya sendiri? Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, tetapi segera menjadi lebih tidak sabar. Aku berkata, dalam keadaanmu saat ini, bisakah kamu tidak menyia-nyiakan kekuatanmu untuk limbah ini? Ras monster ini menyia-nyiakan Kaisar? Masih banyak sel, tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Seolah-olah di mata Kaisar Iblis Penjara Surgawi, menyelamatkan Iblis Yue Kong adalah pemborosan, dan itu tidak sepadan dengan belas kasihan mereka sama sekali. Namun, ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata tersebut, cahaya dingin muncul di mata Dewa Biru esnya. Lalu apakah kamu masih mengalami kekacauan? Kaisar Iblis Penjara Surgawi tercengang. Dia melihat kesal lain dan ekspresinya tidak pasti. Orang-orang di sel lain tidak baik, seperti yang dikatakan Bai Guanxing, tidak ada kontrak yang kacau, dan dia tidak akan mudah diselamatkan. Setelah terdiam beberapa saat, Kaisar Iblis Penjara Surga hanya bisa mengarahkan pandangannya pada sosok yang berjuang terus-menerus di atas Gunung Pedang. Saya melihat bahwa Qin Yichen masih dalam arah vertikal dan horizontal, tetapi sulit untuk bergerak maju. Bahkan jika tidak ada kekuatan ruang dan waktu, dia hanya perlu menginjak pedang beberapa kali untuk mencapai puncak gunung. Puluhan ribu kaki. Tetapi serangan kekerasan dari pedang yang tak terhitung jumlahnya, serta hantu yang diubah oleh daging dan darah Kaisar Dao, membuatnya naik turun. Belum lagi satu langkah. Tetapi dia akhirnya maju 100 meter. Tetapi dia jatuh ribuan kaki.